Ya. Kita mulai ini untuk bab eksponen. Nah, eksponen sebelum kita ke materinya, sekarang Kakak perlihatkan dulu untuk pengertiannya. Nah, eksponen itu apa sih? Eksponen itu suatu bentuk perkalian suatu bilangan dengan dirinya sendiri secara berulang-ulang. Nah, simbolnya seperti ini, bentuk umumnya itu A pangkat N, di mana A-nya itu tidak sama dengan 1, dan N-nya anggota bilangan real. Jadi kalau kakak punya bentuk eksponen A pangkat N itu ya A kali A kali A kali A dan seterusnya sebanyak N. Contohnya kalau kakak punya A pangkat 3 itu berarti apa? A dikali A dikali A sebanyak 3 kali. Ini ya. Kalau A pangkat 5 berarti ya A kali A sampai 5 kali. Itu pengertian dari eksponen. Untuk kelas 9, kakak rasa sudah pernah mempelajari eksponen ya. Nah, kita lihat nih sifat-sifat dari eksponen itu apa aja, Kak, sifat-sifatnya. Sifat-sifatnya ada banyak. Kenapa sih kita harus belajar sifat-sifat eksponen? Karena sifat-sifat ini dapat membantu kita untuk menyelesaikan soal-soal bentuk eksponen. Kita mulai sifat yang pertama nih. Sifat yang pertama, kalau kakak punya A pangkat 0 itu sama dengan 1. A-nya itu apakah? A-nya itu semua bilangan. Bilangan apa saja yang dipangkatkan dengan 0, hasilnya adalah 1. Jadi kalau kakak punya nih contohnya, 3 pangkat 0 itu hasilnya 1. 6 pangkat 0 hasilnya 1. 5 pangkat 0 hasilnya 1. 7 pangkat 0 hasilnya 1. Jadi semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 hasilnya adalah 1. Itu sifat yang pertama. Sifat yang kedua itu pangkat negatif. Pangkat negatif itu gimana, Kak? Misalnya, kakak punya bilangan A, kakak pangkatkan dengan negatif N. Ini kalau kita mau ngitung bingung kan ya, kalau tadi kan A pangkat N itu A kali A sebanyak N. Lah ini pangkatnya negatif, itu gimana mengerjakannya? Pangkat negatif itu sama dengan 1 per A pangkat positifnya. Jadi kalau A pangkat negatif N itu sama dengan 1 per A pangkat N. Contohnya, kakak punya 7 pangkat negatif 2. 7 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 7 pangkat 2. Jadi dibikin 1 per itu pangkatnya yang negatifnya hilang. Jadi ini 7 pangkat 2 berapa? Ada yang jawab 7 pangkat 2 berapa? 7. Oke, jadi ini 1 per 49. Oke. Ya. Itu untuk sifat pangkat negatif. Sekarang untuk sifat yang ketiga itu sifat yang ketiga itu sifat nih pangkat akar ya. Nih. Sifat pangkat akar gimana, Kak? Kalau kakak punya bilangan A, kakak pangkatkan M, lalu kakak akarkan N. Itu sama dengan A pangkat M per N. Contohnya, kalau kakak punya 2 pangkat 3, terus diakarkan 4. Atau bacanya gini, akar 4 dari 2 pangkat 3 adalah, maaf, ini bukan A ya, ini contohnya 2, ini berarti 2. Ini tuh 2 ya. Nah, kalau pangkat akar seperti ini, jadinya
2 pangkat 3/4. Kakak kasih contoh lagi nih. Kalau akar pangkat misalnya 5 dari 3 pangkat 4. Nih. Berarti berapa nih? 3 pangkat berapa? Ada yang jawab? 3 pangkat. Ini kan akar pangkat N. 4/5. 3/4/5. Oke, 3 pangkat 4/5. Gitu ya. Jelas. Nanti kita coba ke latihan 1. Betul. Kita lanjutkan. Nah, sifat selanjutnya tadi sifat ke-3. Sekarang sifat ke-4 ya. Sifat keempat itu kalau kakak punya perkalian bilangan berpangkat. Kakak punya A pangkat M. Lalu kakak kalikan dengan A pangkat N. Itu sama dengan A. Kalau perkalian pangkatnya dijumlahkan. Sama dengan A pangkat M ditambah N. Ingat, ini perkalian. Pangkatnya dijumlahkan. Contohnya, kakak punya 2 pangkat 5, dikalikan 2 pangkat 2, jadinya 2 pangkat 5 plus 2, jadinya 2 pangkat 7. Paham? Bilangan berpangkat, pembagian bilangan berpangkat. Jadi kalau kakak punya A pangkat M, kakak bagi dengan A pangkat N, itu hasilnya A pangkat M dikurangi N. Jadi kalau ini pembagian, itu di sini pangkatnya dikurangi. Contohnya gimana, Kak? Contohnya kalau kakak punya 3 pangkat 6, kakak bagi dengan 3 pangkat 4, sama dengan 3 pangkat 6 dikurangi 4. 6 kurangi 4, 2 ya, sama dengan 3 pangkat 2. Gitu ya. Kita lanjutkan. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan dulu atau enggak? Silakan. Tidak. Ya, kita lanjut. Tadi sampai sifat yang ke-5, sekarang sifat yang ke-6. Sifat yang ke-6 apa, Kak? Sifat yang ke-6 itu bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Contohnya, kakak punya A pangkat M, lalu kakak pangkatkan lagi dengan N. Jadinya pangkatnya diapain, Kak? Pangkatnya dikalikan. Jadi A pangkat M kali N. Ini contohnya, kalau kakak punya 2 pangkat 3, lalu kakak pangkatkan lagi dengan 5, jadinya 2 pangkat 3 kali 5. 3 kali 5, 15. Jadi 2 pangkat 15. Lanjut, sifat yang ke-7. Kalau kakak punya bilangan, nih bilangan pokoknya. Jadi kalau ini ya, A pangkat N. A itu bilangan pokok atau basis. Nah, N itu pangkatnya. Ya. Kalau dari tadi sifat nomor 1 sampai nomor 6 itu basisnya sama, yaitu A. Nah, kalau sifat nomor 7 itu basisnya berbeda. Basisnya itu A sama B. Nah, di sini basisnya A sama B. Kalau kakak punya A per B pangkat M, itu sama dengan, kita buka kurungnya, jadi A pangkat M dibagi B pangkat M. Contohnya, kakak punya 4/3 pangkat 2, itu bisa kita tuliskan 4 pangkat 2 dibagi 3 pangkat 2. 4 pangkat 2 berapa? 6. 11. 3 pangkat 2, 9. Ini ya. Itu sifat nomor 7. Kita lanjutkan sifat nomor 8. Kalau tadi pembagian dengan basis yang berbeda, kalau nomor 8 itu ada perkalian
dengan basis yang berbeda. Contohnya, A dikali B pangkat M itu sama dengan A pangkat M dikalikan dengan B pangkat M. Contohnya kakak punya 3 kali 5 pangkat 2 itu akan sama dengan 3 pangkat 2 dikalikan 5 pangkat 2. Jadinya berapa ini? 9 dikali 25. 25. Oke. Paham ya untuk sifat-sifat eksponen? Ini tadi ada 8 sifat pokok dari eksponen. Nah, sekarang kita ke latihan.